Berikut ini adalah penjelasan tentang laporan praktikum. Kita membutuhkan browser, lalu MS Word, dan PDF Reader. Yang pertama kita baca terlebih dahulu aturan pembuatan laporan praktikum. Laporan praktikum ini terdiri dari dua jenis laporan. Yang pertama adalah laporan sementara, yang kedua adalah laporan akhir. Di laporan sementara ini ada format-format tertentu. Kita menuju ke format untuk MS Word-nya terlebih dahulu. Di sini untuk format MS Word-nya penulisan paragraf menggunakan identifikasi menjorok ke dalam, kecuali paragraf pertama di setiap bab. Jadi paragraf pertama di setiap bab itu tidak menjorok. Kemudian ditulis dalam kertas ukuran A4, margin kertas 3433, remove space before after paragraph. Kemudian yang kelima terkait dengan literatur. Yang pertama kita sesuaikan dulu MS Word kita dengan aturan paragraf ini. Kita buka MS Word, kemudian tadi diminta untuk ukurannya A4, kita di layout. Jadi untuk laporan-laporan ini aturannya bisa berbeda-beda. Untuk agronomi teknologi pertanian UGM ini aturannya harus A4, kemudian marginnya 3433, lalu fontnya adalah Arial 11 PT. Jadi fontnya adalah kita ganti menjadi Arial dulu, Arial 11, kemudian layoutnya page setup 3433. Jadi di bagian left ini 4. Biasanya digunakan lebar 4 ini untuk penjilitan supaya penjilitannya tidak mengganggu paragraf. Jadi 3433 seperti ini. Pastikan papernya adalah A4, kemudian oke. Setelah itu tadi juga disebutkan bahwa remove space before after paragraph itu maksudnya adalah kita blok dulu bagian sini, kita klik kanan, lalu paragraph. Before after ini harus 0. Jadi remove before after spacing. Berarti tidak ada spasi antara sebelum dan setelah paragraf yang berbeda. Jadi 00, lalu kita klik OK. Nah, ini berarti sudah bisa kita gunakan sesuai dengan aturan untuk laporan praktikum agronomi teknik pertanian UGM. Setelah itu apa saja isi dari laporannya? Di sini ada judul laporan. Jadi kita kopikan saja, klik kanan, copy, klik kanan, paste, keep text only supaya formatnya tidak ikut. Jadi seperti ini. Ini namanya misalnya penulisannya adalah tidak huruf besar semua ya. Yang huruf besar hanya judul laporan, kemudian yang nama ini huruf pertama huruf besar.
Jadi misalnya adalah lalu nomor induk mahasiswa, lalu golongan atau kelompok menyesuaikan kelompoknya masing-masing. Setelah itu kita baca lagi aturannya. Pendahuluan tidak lebih dari 800 kata, kemudian terdiri dari latar belakang dan tujuan. Hmm, Dapat diketik menjadi poin-poin yaitu A latar belakang, B tujuan. Jadi kita tuliskan dulu A adalah latar belakang, sedangkan B adalah tujuan. Hmm, Untuk left indent ini kita sesuaikan antara A dengan katanya juga jangan terlalu lebar. Kita sesuaikan. Jangan terlalu. Kira-kira seperti itu. Kita enter. Tadi dikatakan untuk paragraf pertama itu tidak menjorok ya. Yang bagian ini kita center. Kalau kita lihat contohnya di sini di bold, jadi kita ikut di bold saja. Ini sepertinya ada spasi. Ada spasi antara judul dengan nama, kemudian pendahuluan. Pendahuluan. Pendahuluan sepertinya ini diletakkan di tengah ya. Jadi kita juga letakkan di tengah pendahuluannya, kemudian di bold, baru kemudian latar belakang. Di sini dijelaskan bahwa latar belakang dan tujuan harus didukung oleh kajian literatur sebagai dasar. Pendahuluan harus memuat studi literatur. Studi literatur untuk pendahuluan sudah mencakup acara satu, acara 2, dan acara 3. Jadi di praktikum ini terdiri dari 3 tema atau 3 kegiatan yang diberi istilah acara satu, acara 2, acara 3. Ini sebenarnya tema satu, tema 2, tema 3 atau kegiatan satu, kegiatan 2, kegiatan 3. Kemudian poin-poin yang dituliskan dalam latar belakang adalah seperti ini. Jadi kita kopikan saja poinnya. Paste. Kita kopikan di sini untuk kita jadikan acuan. Jadi di paragraf pertama kita harus mencari definisi perbanyakan tanaman dan jenisnya vegetatif dan generatif melalui literatur. Kita cari literatur dengan brosur. Misalnya untuk definisi seperti ini biasanya kita carinya di buku saja. Kita lihat aturannya, buku tahun berapa yang bisa digunakan untuk literatur. Jadi minimal kita mencari literatur di satu buku, tidak ada minimal tahun, jadi tahun berapapun bisa dipakai. Kemudian literatur yang lain adalah 2 artikel jurnal berbahasa Indonesia 5 tahun terakhir
ada dua yang berbahasa Indonesia dan satu artikel ilmiah berbahasa Inggris 5 tahun terakhir atau minimal tahun 2019. Untuk yang belum familiar dengan jurnal, apa itu jurnal sebenarnya? Jurnal adalah artikel-artikel yang ditulis secara ilmiah, kemudian dipublikasikan di halaman jurnal. Jadi ada banyak sekali halaman jurnal yang mempublikasikan artikel-artikel ilmiah. Nah, kita hanya tinggal mencari di browser. Kita cari buku terlebih dahulu tentang agronomi. Kalau ada buku teks yang cetak, itu oke-oke saja. Tapi karena di sini kita tidak ada, kita baru, maka kita bisa cari di internet buku agronomi yang menjelaskan tentang apa tadi? Perbanyakan tanaman atau kalau mau lebih spesifik juga bisa. Misalnya buku perbanyakan tanaman. Kita cari yang PDF. Misalnya kita coba buka yang ini. Di sini ada beberapa link yang langsung otomatis mendownload. Namun ada juga beberapa link yang tidak bisa dibuka. Jadi kita harus sabar dan telaten untuk mencari buku untuk kita jadikan literatur. Ini ada langsung download. Kita pastikan dulu apa yang kita download ini adalah benar-benar buku PDF ini. Jadi harus ada penerbitnya. Di sini adalah penerbitnya Tahta Media Group. Kemudian ada penulisnya, ada ISBN, ada cetakan keberapa, tahun berapa dia diterbitkan, hak cipta, dan sebagainya. Jadi ini benar-benar buku yang kemudian dijadikan PDF. Jadi ini sudah syah kita gunakan sebagai literatur. Tinggal kita cari tahu, kita harus mencari tahu tentang definisi perbanyakan tanaman. Apakah di buku ini ada atau tidak? Kebetulan di sini ada tentang perbanyakan tanaman adalah proses seperti itu. Tinggal kita blok, kita copy, kita blok, kita copy. Lalu kita membutuhkan Gemini AI untuk memparafrasekan paragraf yang kita butuhkan tadi. Tinggal kita perintahkan parafrasekan kalimat ini. Nanti Gemini AI akan memparafrasekan. Kenapa kita memparafrasekan? Supaya kita tidak
mengcopy paste kalimat secara utuh dari buku tersebut. Jadi kalimatnya berbeda, tapi intinya adalah sama. Inti kalimatnya adalah sama. Kita pilih yang ini saja. Proses memperbanyak jumlah tanaman dengan memanfaatkan bagian bahan tanaman seperti Hmm, kita copy yang bagian ini saja. Kita menuju Word, kita jadikan paragraf pertama. Rataannya adalah justify supaya rata kiri dan kanan sama. Proses memperbanyak jumlah tanaman dengan memanfaatkan bagian-bagian tanaman. Jadi kita tambahkan, kita edit kalimat dari AI. Perbanyakan tanaman adalah proses memperbanyak jumlah tanaman dengan memanfaatkan bagian-bagian tanaman seperti biji, batang, atau akar guna melestarikan sifat-sifat unggul dan tersebut. Lalu kita tuliskan sumbernya. Sumbernya ini adalah kata terakhir dari penulisnya. Di sini penulisnya namanya adalah Devi Andriani Luta. Jadi kita tuliskan Luta dan tahun terbitnya 2022. Luta, koma 2022. Luta 2022. T. Cara penulisannya seperti ini, berarti kalimat dari depan sampai sini adalah kalimat yang kita ambil dari bukunya Luta tahun 2022. Setelah itu kita tambahi kalimat kita yang berisi penjelasan dari kalimat yang kita ambil dari bukunya Luta ini. Lebih gampangnya kita tanyakan ke Gemini AI. Kita kopikan yang tadi. Berikan penjelasan menggunakan contoh untuk memperjelas kalimat yang tadi kita kopikan. Jadi ini akan mempermudah. Jadi AI akan memberikan contoh-contoh seperti ini. Ternyata banyak kalimat tambahannya kita minta dia untuk mempersingkat. Persingkat penjelasannya menjadi 2 kalimat saja. Jadi kita ambil baca ini, kita pastekan di sini.
Jadi kalimat ini adalah penjelasan dari kalimat yang kita ambil dari buku. Bisa diedit sendiri, ditambah, atau dikurangi. Biasanya ini untuk mempermudah kita melihat, biasanya kita kasih tanda biru. Supaya kita tahu bahwa kalimat yang di depannya ini adalah kita ambil dari bukunya Ruta tahun 2022, sedangkan kalimat yang belakangnya adalah kalimat kita. Nah, sehingga kita hanya perlu vegetatif dan generatif. Jadi kita cari tentang vegetatif dan generatif di buku yang tadi juga. Sini ada tentang vegetatif, kita beri highlight. Kemudian yang generatif. Di sini vegetatif semua ya. Dulu, oh ya ini vegetatif buatan. Kalau yang generatif kita cari tempat lain, tapi kita yakinkan dulu di tempat lain ini buku apa bukan. Penerbit, tahun terbit, ada ISBN, ada desain sampul, ada penerbit buku. Berarti ini bisa kita anggap buku. Kita cari penjelasan tentang generatif. Generatif, kita cari yang generatif. Ini ada generatif. Oke, jadi kita ambil yang vegetatif generatif dari buku ini. Jadi kita sudah pakai dua buku ya. Syarat yang tadi minimal satu buku. Jadi kita pakai dua buku karena buku yang pertama tadi tidak menjelaskan tentang generatif. Jadi kita pakai buku yang kedua untuk penjelasan generatif dan vegetatif. Nah, kita ambilkan tanaman. Jadi kita harus membaca cepat. Jadi kita bisa menyimpulkan pembiakan tanaman dibedakan menjadi vegetatif dan generatif. Di paragraf kedua ini tadi syaratnya syaratnya format penulisan. Jadi yang menjorok
Yang paragraf pertama tidak menjorok ya. Gimana tadi? Nih, penulisan paragraf menggunakan indentasi atau menjorok ke dalam kecuali paragraf pertama di setiap bab. Jadi paragraf pertama tidak menjorok, paragraf berikutnya harus menjorok. Jadi menjoroknya biasanya ganjil. Satu, dua, tiga, empat, lima. Menjoroknya biasanya ganjil 5 atau 7. Jadi kita tuliskan perkembang perbanyakan tanaman terdiri dari dua jenis, yaitu vegetatif dan generatif. Kurung itu kita simpulkan dari bukunya yang tadi, bukunya siapa? Jadi di buku ini dia menjelaskan bahwa perkembangbiakan tanaman itu ada vegetatif, ada yang kedua adalah generatif. Generatif. Ini bukunya siapa? Ini ada tiga penulis. Kata terakhir di penulis pertama itu dua aja. Kemudian karena ada tiga penulis, maka kita menggunakan aturan di sini dituliskan di aturan penulisan. Kalau penulisnya itu lebih dari dua, maka menggunakan et al. Nih, et al digunakan untuk artikel jurnal yang penulisannya lebih dari dua. Jadi kita pakai et al, kita tuliskan dua aja et al. Sebentar, tulisannya gimana? Oh, misalnya Stianingsih et al. Pakai titik ya, pakai titik baru kemudian koma, lalu tahun terbit. Tahun terbitnya 2020. 2020 lalu tutup kurung, lalu penjelasan kalimat kita. Vegetatif, contohnya, atau kita tanyakan aja ke Gemini. Jelaskan, jelaskan dalam tiga kalimat tentang perbedaan vegetatif dengan generatif. Nah, kan? Jadi kita anggap ini adalah penjelasan kita. Jadi kita tidak ambil dari buku ya. Seperti itu. Jadi untuk poin pertama kita sudah selesai. Jadi kita hapus. Poin yang pertama kita hapus. Yang ini kita beri warna biru untuk memudahkan kita. Tidak bisa.
Berikutnya kita menuju ke poin yang kedua. Macam keunggulan dan kelemahan perbanyakan vegetatif. Keunggulan vegetatif bisa kita cari di sini, di buku ini ada. Di sini ada beberapa alasan kenapa dilakukan perbanyakan secara vegetatif. Ada 6. Bisa kita masukkan ke sini dengan cara yang sama seperti ini tadi. Yang perlu diingat bahwa di aturannya, nanti harus melampirkan setiap literatur halaman depannya dan halaman yang disitasi atau yang kita highlight tadi, kita screenshot, kita jadikan satu halaman. Sehingga kan jadi lampiran ya itu tadi. Kalau jadi lampiran berarti ada di belakang. Lampiran. Lampiran bukti sitasi. Kita screenshot buku yang pertama. Kita perkecil dulu supaya screenshotnya masuk semua. Ini halaman cover buku, kita screenshot. Kita screenshot bagian ini saja. Kita copy, kita letakkan di sini. Lalu di bagian yang kita citasi, yang tadi kita beri warna highlight, juga kita screenshot. Dari sini saja supaya sampai ke halamannya. Jadikan satu halaman. Lampiran bukti citasi, tabel, dan ini juga supaya rapi kita tengahkan, supaya kelihatan rapi, kita beri bingkai juga, supaya rapi kita beri bingkai, kita perkecil. Yang penting sedikit bisa terbaca. Dan ini juga kita perkecil supaya jadi satu halaman. Kemudian kita lihat cara penulisan daftar pustaka. Kita baca dulu. Semua rujukan ditulis ada mengacu pada panduan semua. Penulisan daftar pustaka sesuai panduan skripsi. Kita lihat panduannya, kita download dulu. Kita lihat panduan untuk penulisan daftar pustaka, dia pakai apa.
untuk jadi A-nya mana? Abstrak. Untuk buku penulisannya seperti ini. Jadi, oke, kata belakangnya baru kemudian kata depannya disingkat ya. Jadi ini kalau kita tuliskan menjadi Bluta, koma, di titik, A titik, koma, titik lagi, titik tahun. Oke, di sini tahun 2000 berapa ya? Bluta tadi kan 2022. 2022 titik, lalu judul bukunya, judul bukunya adalah Perbanyak Tanaman Secara Vegetatif Hutan titik akses. Tuliskan tempat kita mengaksesnya. Tadi aksesnya ada di sini. Perbanyak tanaman secara vegetatif. Bukan ini. Begini. Bukan ini. Bukan. Jadi kita harus mengikutkan tempat di mana kita download buku tersebut. Jadi sebelum download sebaiknya kita tuliskan
daftar pustaka yang seperti ini supaya tidak lupa.